Ayahku diusir dari panggung pernikahanku sendiri oleh calon suamiku, hanya karena penampilannya yang lusuh. Saat itu juga, aku bersumpah akan membuatnya menyesal seumur hidup karena telah melakukan ini. Angin pagi yang lembut menyapu wajah Ayu saat ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Gaun pengantin putihnya terlihat begitu sempurna, dengan rendah halus dan detail sulaman yang memancarkan keanggunan sederhana. Ia tersenyum tipis, meskipun hatinya berdebar-debar karena campuran antara kegembiraan dan ketegangan. Ini adalah hari yang paling ia impikan sejak kecil, hari pernikahannya dengan Heru, pria yang selama ini ia anggap sebagai cinta sejatinya. Di luar kamar, suara-suara ramai mulai terdengar. Para tamu undangan mulai berdatangan, mengisi ruang resepsi yang dihiasi bunga-bunga segar dan dekorasi elegan. Semua tampak sempurna, tetapi ada satu hal yang membuat Ayu sedikit khawatir. Ayahnya. Ayahnya, Pak Darmo, seorang petani tua berusia 70 tahun, bukanlah orang yang terbiasa dengan kemewahan atau acara-acara formal seperti ini. Ia hanya mengenakan setelan jas tua yang sudah lusuh, tapi tetap bersih dan rapi, hasil cucian tangan ibunya semalam. Ayu tahu betapa keras ayahnya bekerja untuk memastikan keluarga mereka bisa bertahan hidup. Meski sederhana, ayah selalu memberikan yang terbaik untuknya. "Yu, sudah siap," suara ibunya membuyarkan lamunan Ayu. Ibu masuk ke dalam kamar dengan senyum hangat, namun matanya menunjukkan kecemasan yang sama. "Ayahmu sudah menunggu di depan." Ayu mengangguk pelan, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Iya, Bu, aku siap." Setelah beberapa menit, Ayu melangkah keluar dengan gaun pengantinnya. Tamu-tamu yang hadir langsung bertepuk tangan, memuji kecantikannya. Namun, pandangan Ayu langsung tertuju pada sosok ayahnya yang berdiri di ujung lorong, dengan senyum hangat dan mata berkaca-kaca. Ia merasa hatinya meleleh melihat ayahnya yang begitu bangga, meskipun penampilannya jauh dari glamor. Ayu berjalan pelan-pelan menuju ayahnya, memegang erat tangannya saat mereka bersiap menuju altar. Namun, momen indah itu tak berlangsung lama. Heru, calon suaminya, berdiri di altar dengan senyum yang awalnya tampak hangat. Namun, saat ia melihat ayah Ayu mendekat, senyum itu perlahan memudar. Matanya menyipit, memandang jas tua yang dikenakan Pak Darmo dengan ekspresi jijik. Saat Ayu dan ayahnya akhirnya sampai di altar, Heru tanpa ragu mengeluarkan komentar yang menusuk. "Wah, Pak Darmo, ya. Kurang cocok sekali ya pakaiannya untuk acara sebesar ini," kata Heru dengan nada sinis. Cukup keras, sehingga beberapa tamu undangan yang berada di dekat altar bisa mendengarnya. Apa nggak ada yang lebih baik? Atau mungkin cuma ini yang bisa dibeli? Ruangan seketika hening. Wajah Pak Darmo memerah, namun ia tetap tersenyum tipis, mencoba menahan perasaannya. Ayu merasakan tubuhnya membeku, seolah waktu berhenti berputar. Ia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Bagaimana bisa Heru, pria yang selama ini ia anggap baik dan penuh kasih sayang, mengatakan hal seperti itu kepada ayahnya? "Ayah." Ayu bergumam lirih, memegang tangan ayahnya erat-erat. Matanya mulai berkaca-kaca, dan ia merasakan emosi yang bercampur aduk, malu, marah, dan kecewa. Pak Darmo hanya tersenyum tipis, mencoba menenangkan Ayu. "Tidak apa-apa, Nak. Ayah biasa saja." Suaranya tenang, namun Ayu tahu bahwa di balik senyuman itu ada luka yang dalam. Heru tampak tidak menyadari kesalahannya. Ia bahkan tertawa kecil, seolah perkataannya hanyalah sebuah lelucon ringan. Namun, bagi Ayu, itu adalah pukulan telak yang membuat hatinya hancur. Momen ini seharusnya menjadi hari bahagianya, tetapi kini ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, dipenuhi oleh keraguan dan kebencian. Ayu menatap Heru dengan tatapan dingin. Ia tidak bisa lagi merasakan cinta yang pernah ia miliki untuk pria itu. Yang ia lihat sekarang hanyalah seseorang yang sombong, dangkal, dan tidak menghargai nilai-nilai sejati dalam hidup. Tanpa sepatah kata pun, Ayu melepaskan tangan Heru dan berbalik, meninggalkan altar dalam diam. Gaun pengantinnya melambai-lambai di belakangnya, sementara tamu-tamu undangan hanya bisa terdiam, bingung dengan apa yang baru saja terjadi.
Hari yang seharusnya menjadi hari bahagia, kini berubah menjadi tragedi yang menyakitkan. Ayu tidak tahu kemana kakinya melangkah. Yang ia tahu, ia harus sejauh mungkin dari altar itu, dari Heru, dari semua tatapan tamu undangan yang penuh rasa iba, dan dari pernikahan yang kini terasa seperti mimpi buruk. Gaun pengantinnya yang indah kini terasa seperti beban yang menyesakkan, mengingatkannya pada janji-janji palsu yang pernah ia genggam erat dalam hati. Ia berlari keluar dari gedung resepsi, melewati pintu besar yang terbuka lebar, hingga akhirnya menemukan dirinya di sebuah taman kecil di belakang gedung. Udara malam yang dingin menyentuh kulitnya, tetapi Ayu tidak peduli. Ia duduk di bangku kayu tua yang terletak di bawah pohon kenanga. Daun-daun berguguran perlahan, seolah turut merasakan kesedihannya. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. Ia menunduk, membiarkan tangisnya pecah tanpa suara. Hatinya terasa kosong, namun juga dipenuhi oleh amarah dan kekecewaan yang tak terkatakan. Bagaimana bisa Heru, pria yang selama ini ia cintai dengan sepenuh hati, menghina ayahnya seperti itu? Tidak hanya ayahnya, tapi juga segala sesuatu yang telah membuat mereka bertahan hidup selama ini. Kerja keras, pengorbanan, dan nilai-nilai sederhana yang selalu menjadi fondasi keluarganya. Ayah, gumam Ayu lirih, suaranya tercekat oleh isak. Tangis. Ia membayangkan wajah ayahnya yang tua, penuh keriput, namun selalu tersenyum meski hidupnya tidak pernah mudah. Dibesarkan di desa kecil dengan sawah sebagai satu-satunya sumber penghidupan, ayahnya tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika Ayu masih kecil, Pak Darmo sering berjalan berkilometer jauhnya hanya untuk membelikan Ayu buku sekolah atau mainan sederhana yang ia inginkan. Ayahnya adalah pahlawan bagi Ayu, sosok yang selalu memberikan segalanya meski dengan cara yang sederhana. Namun, Heru tidak melihat itu. Heru hanya melihat penampilan luar ayahnya. Jas tua yang lusuh, sepatu butut yang sudah aus, dan kulit keriput yang dipenuhi noda matahari. Bagi Heru, itu semua hanyalah simbol kemiskinan yang layak dihina. Tetapi bagi Ayu, itu adalah representasi dari perjuangan, cinta, dan kebanggaan. Perlahan-lahan, Ayu mulai menenangkan diri. Tangisnya mereda meskipun dadanya masih terasa sesak. Ia menatap langit malam yang gelap, penuh bintang yang berkedip-kedip. Di tengah keheningan, pikirannya mulai berputar. Ia mulai mempertanyakan hubungannya dengan Heru. Apakah cinta yang ia rasakan selama ini benar-benar nyata? Ataukah hanya ilusi yang dibangun oleh kata-kata manis dan janji-janji kosong? Heru, pria yang selama ini ia anggap sempurna, ternyata memiliki sisi yang begitu dangkal. Ia menyadari bahwa Heru selalu lebih peduli pada penampilan, status sosial, dan materi daripada hal-hal yang sebenarnya penting, nilai-nilai moral, cinta yang tulus, dan rasa hormat kepada orang lain. Heru tidak pernah benar-benar mengenal keluarga Ayu, tidak pernah mencoba memahami perjuangan mereka. Baginya, semuanya hanya soal citra dan kesempurnaan semu. Ayu menghela napas panjang, mencoba meredakan gejolak di dalam hatinya. Ia mulai menyadari bahwa hari ini bukan hanya tentang penghinaan yang dilontarkan Heru kepada ayahnya. Ini adalah momen refleksi yang mendalam, saat ia harus memilih antara mempertahankan hubungan yang mungkin salah sejak awal, atau mengambil langkah mundur demi nilai-nilai yang ia yakini. Saat itulah, ingatan masa kecilnya muncul kembali. Ia teringat bagaimana ayahnya sering berkata, "Nak, kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tapi dari apa yang kita syukuri." Kata-kata itu dulu terdengar begitu sederhana, bahkan terkadang Ayu mengabaikannya. Namun, sekarang, kata-kata itu terasa begitu kuat, seolah membuka matanya akan arti kehidupan yang sebenarnya. Ayu menunduk, memegang gaun pengantinnya yang kini basah oleh air mata. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun, satu hal yang ia yakini, ia tidak bisa kembali ke altar itu. Ia tidak bisa melanjutkan hubungan dengan seseorang yang tidak menghormati keluarganya. Keluarga yang telah memberikan segalanya untuknya. Di bawah naungan pohon kenanga, Ayu duduk diam untuk waktu yang lama. Malam semakin larut, dan angin dingin mulai menusuk kulitnya. Namun, ia tidak bergerak. Ia hanya terus merenung,
mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi pikirannya. Momen ini menjadi titik balik dalam hidupnya saat ia mulai memahami apa yang benar-benar penting dalam hidup. Cinta, pengorbanan, dan nilai-nilai sejati yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ketika Ayu akhirnya pulang ke rumah, suasana di dalam sudah tegang. Lampu ruang tamu menyala terang, namun cahayanya tidak mampu menghangatkan atmosfer yang penuh kemarahan dan kekecewaan. Ibu Ayu duduk di kursi panjang dengan wajah muram, sementara ayahnya berdiri di dekat jendela, memandang keluar dengan ekspresi datar. Di tengah ruangan, beberapa kerabat dan tetangga berkumpul, mencoba memberikan nasihat atau sekadar menenangkan situasi. Ayu masuk perlahan, masih mengenakan gaun pengantinnya yang kini tampak kusut dan basah oleh air mata. Semua mata langsung tertuju padanya. Ia bisa merasakan tatapan campur aduk dari orang-orang di sekitarnya. Ada yang penuh rasa iba, ada yang marah, dan ada juga yang hanya diam, tidak tahu harus berkata apa. "Akhirnya kamu pulang," kata ibunya dengan nada dingin, hampir seperti bisikan. "Tahu nggak, malu kami semua hari ini. Bagaimana bisa kamu tinggalkan altar begitu saja? Apa yang akan orang-orang bilang tentang keluarga kita?" Ayu terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Kata-kata ibunya menusuk hatinya, tetapi ia juga tahu bahwa ibunya sedang meluapkan kekecewaannya karena insiden itu telah membuat keluarga mereka menjadi bahan pembicaraan di seluruh desa. "Bu, Ayu mencoba menjelaskan, tetapi suaranya tercekat. Tangisnya kembali pecah saat ia mengingat kembali apa yang terjadi di altar. Heru, dia menghina ayah. Dia tidak menghormati ayah sama sekali. Ibunya langsung berdiri, matanya menyipit. Dan kamu pikir meninggalkan acara seperti itu adalah jawaban? Kamu sudah membuat kami malu, Ayu. Kami sudah menghabiskan banyak uang untuk acara ini, undangan sudah disebar, semua orang sudah datang. Dan sekarang, semua orang tahu kalau pernikahanmu gagal. Pak Darmo, yang sejak tadi diam, akhirnya berbalik dari jendela. Wajahnya tampak lelah, namun sorot matanya penuh ketegaran. Ia mendekati Ayu dan meletakkan tangannya di bahu putrinya. "Sudahlah, Bu," katanya pelan, suaranya tenang namun tegas. "Ini bukan salah Ayu. Anak kita hanya mencoba melindungi keluarganya." "Tapi bagaimana dengan harga diri kita, Pak?" bentak ibunya, nyaris menangis. "Orang-orang akan membicarakannya selama bertahun-tahun. Mereka akan bilang, kita keluarga yang tidak bisa menjaga nama baik. Ini semua gara-gara Ayu." Ayu merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ibunya akan menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi. Bukankah ibunya seharusnya berada di sisinya, mendukungnya dalam momen sulit seperti ini? "Aku tidak peduli dengan omongan orang," seru Ayu tiba-tiba. Suaranya bergetar karena emosi. "Yang aku pedulikan adalah ayah. Heru menghina ayah, Bu. Dia tidak pantas untuk jadi suamiku jika dia tidak bisa menghormati keluarga kita." Ruang tamu kembali hening. Semua orang yang hadir menatap Ayu dengan ekspresi bercampur aduk. Ada yang tampak setuju dengan kata-katanya, tetapi ada juga yang geleng-geleng kepala, merasa Ayu terlalu keras kepala. Pak Darmo tersenyum tipis, meskipun matanya berkaca-kaca. Ia mengusap kepala Ayu dengan lembut. "Anakku, kamu benar. Tidak ada yang lebih penting daripada harga diri dan nilai-nilai kita. Jika Heru tidak bisa menghormati keluarga kita, maka dia memang tidak layak untukmu." Namun, ibunya tidak puas begitu saja. Ia duduk kembali di kursi panjang, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Kamu tidak mengerti, Ayu," katanya lirih. "Keluarga, kita sudah berkorban banyak untuk hari ini. Uang, waktu, tenaga, semuanya hilang begitu saja. Dan sekarang, apa yang akan terjadi pada masa depanmu? Kamu tidak bisa hidup hanya dengan idealisme tanpa memikirkan realitas." Ayu merasa batinnya dipenuhi oleh konflik. Di satu sisi, ia tahu bahwa ibunya memiliki alasan untuk marah. Biaya pernikahan memang besar, dan keluarganya bukanlah keluarga yang kaya. Namun, di sisi lain,
Ia tidak bisa mengorbankan prinsip-prinsipnya demi materi atau status sosial. Baginya, cinta dan penghormatan adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Konflik keluarga ini semakin memperparah kebingungan Ayu. Ia mulai mempertanyakan apakah ia salah memilih Heru sebagai pasangan hidupnya. Selama ini, ia merasa bahwa Heru adalah pria yang sempurna, tampan, mapan, dan disukai banyak orang. Namun, insiden di altar membuka mata Ayu akan sifat sebenarnya dari hubungannya dengan Heru. Ia menyadari bahwa hubungan mereka selama ini dibangun di atas fondasi yang rapuh. Kesombongan Heru, ambisi materi, dan kurangnya rasa hormat terhadap nilai-nilai keluarga. Di tengah malam yang semakin larut, Ayu duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya erat-erat. Ia merasa sendirian, meskipun dikelilingi oleh keluarganya. Konflik ini bukan hanya tentang pernikahan yang gagal, tapi juga tentang identitasnya sendiri. Ia harus memutuskan apakah ia akan tetap mempertahankan prinsip-prinsipnya atau menyerah demi menjaga nama baik keluarga. Malam itu, Ayu tidak tidur. Ia hanya duduk diam di kamarnya, memikirkan segala sesuatu yang terjadi. Konflik keluarga ini membuatnya semakin yakin bahwa ia harus mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi pikirannya. Apakah ia benar-benar mengenal Heru? Apakah ia bisa melanjutkan hubungan dengan seseorang yang tidak menghormati keluarganya? Di tengah kegelapan, Ayu menyadari bahwa ia harus mengambil langkah besar untuk menemukan kebahagiaan sejati, meskipun itu berarti meninggalkan masa lalunya. Di sisi lain, Heru duduk sendirian di ruang tamu apartemennya yang luas dan mewah. Lampu kristal yang menggantung di langit-langit memantulkan cahaya redup, menciptakan bayangan panjang di lantai marmer. Ruangan itu terasa kosong, meskipun dipenuhi barang-barang mahal. Sofa kulit Italia, meja kayu jati yang diimpor dari luar negeri, dan lukisan abstrak yang harganya setara dengan rumah kecil di pinggiran kota. Namun, semua kemewahan itu tidak mampu mengisi lubang besar yang kini terbentuk di hatinya. Heru menatap gelas whisky di tangannya. Isinya hampir habis. Ia sudah menghabiskan beberapa jam sejak insiden di altar hanya duduk di sana, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Awalnya, ia merasa marah pada Ayu karena meninggalkannya begitu saja di depan semua orang. Namun, semakin lama ia merenung, semakin ia menyadari bahwa masalahnya lebih dalam daripada sekadar pertengkaran biasa. Apa yang salah dengan apa yang aku katakan? Gumamnya pelan, suaranya penuh keraguan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa komentar tentang ayah Ayu hanya lelucon ringan, sesuatu yang dilontarkan tanpa maksud buruk. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa itu bukan hanya sebuah lelucon. Itu adalah cerminan dari pandangannya yang dangkal terhadap orang lain, terutama mereka yang tidak sesuai dengan standar sosial yang ia pegang teguh. Heru menyesap sisa whiskinya, lalu meletakkan gelas itu dengan keras di atas meja. Suara benturan itu memecah keheningan, tetapi tidak cukup untuk mengusir perasaan bersalah yang mulai merayap di dalam dirinya. Ia membayangkan wajah Pak Darmo yang tersenyum tipis, namun penuh harga diri saat berdiri di altar. Wajah itu tidak menunjukkan amarah atau dendam, hanya kehormatan yang tenang. Dan disitulah Heru merasa malu. Malu karena ia tidak bisa melihat nilai-nilai yang ada di balik penampilan lusuh seorang ayah yang telah bekerja keras demi keluarganya. Ia juga teringat bagaimana Ayu langsung meninggalkan altar, tanpa sepatah kata pun. Tatapan dingin Ayu sebelum ia berbalik masih membekas di benak Heru. Tatapan itu bukan hanya penuh kekecewaan, tapi juga rasa sakit yang mendalam. Heru menyadari bahwa ia telah melukai Ayu, bukan hanya sebagai calon suaminya, tapi juga sebagai anak dari Pak Darmo. Kenapa aku bisa melakukan hal seperti itu? Tanyanya pada dirinya sendiri. Suaranya bergetar. Aku benar-benar bodoh. Malam semakin larut, dan Heru mulai merenungkan hubungannya dengan Ayu. Selama ini, ia selalu menganggap Ayu sebagai pasangan ideal, cantik, cerdas, dan berasal dari keluarga yang sederhana, sehingga ia bisa membawa Ayu ke dunia yang lebih baik. Namun, sekarang ia menyadari bahwa pandangan itu sangat dangkal. Ia tidak pernah benar-benar berusaha memahami siapa Ayu sebenarnya, apa yang penting bagi Ayu, dan bagaimana Ayu dibesarkan oleh keluarganya. Baginya, Ayu hanya alat untuk memperkuat citra dirinya sebagai pria sukses yang bisa memberikan segalanya kepada wanita yang dicintainya. Namun, kini semuanya hancur.
Ia tidak hanya kehilangan Ayu, tapi juga harga dirinya sendiri. Ia merasa seperti orang asing di hadapan dirinya sendiri, tidak tahu lagi siapa dia sebenarnya. Pada pagi harinya, Heru memutuskan untuk pergi ke rumah Ayu. Ia ingin meminta maaf secara langsung, meskipun ia tahu bahwa permintaan maafnya mungkin tidak akan diterima. Ketika ia sampai di depan rumah sederhana keluarga Ayu, ia disambut oleh tatapan dingin Ibu Ayu, yang langsung menutup pintu di depan wajahnya tanpa berkata apa-apa. Heru mencoba mengetuk pintu lagi, tetapi tidak ada jawaban. Heru kembali ke mobilnya, merasa putus asa. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki kesalahannya, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Di tengah kebingungannya, ia melihat sebuah toko buku kecil di ujung jalan. Tanpa pikir panjang, ia masuk ke dalam toko itu, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya memahami situasi ini. Di antara rak-rak buku yang penuh debu, Heru menemukan sebuah buku tua berjudul The True Meaning of Happiness, Arti Sejati Kebahagiaan. Judulnya sederhana, tetapi sesuatu di dalam dirinya membuatnya tertarik. Ia membeli buku itu dan membawanya pulang. Di malam hari, Heru mulai membaca buku tersebut. Isinya membahas tentang nilai-nilai hidup yang sebenarnya, bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari materi, status sosial, atau penampilan luar, tetapi dari hubungan yang tulus, rasa hormat, dan pengorbanan. Buku itu juga menekankan pentingnya pengampunan dan refleksi diri dalam proses pertumbuhan pribadi. Setiap halaman yang ia baca membuat Heru semakin sadar akan kesalahannya. Ia mulai mempertanyakan pandangan hidupnya selama ini. Bagaimana ia selalu mengejar hal-hal yang bersifat sementara, seperti kekayaan dan popularitas, tanpa memedulikan hal-hal yang lebih penting seperti cinta, kejujuran, dan rasa hormat. Aku harus berubah, gumam Heru pada dirinya sendiri. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Malam itu, Heru menutup buku filsafat itu dengan perasaan campur aduk. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya harus meminta maaf kepada Ayu, tetapi juga harus berubah menjadi pria yang lebih baik. Ia tidak tahu apakah usahanya akan berhasil, tetapi satu hal yang ia yakini, ia tidak bisa kembali ke cara hidup lamanya. Perubahan dimulai dari dirinya sendiri, dan ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia layak mendapatkan pengampunan, meskipun itu berarti ia harus kehilangan Ayu selamanya. Pada pagi harinya, Heru bangun dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak lagi merasa kosong atau putus asa, melainkan termotivasi untuk memulai perubahan besar dalam hidupnya. Buku filsafat yang ia baca semalam tergeletak di atas meja samping tempat tidurnya. Halamannya masih terbuka pada bagian yang paling menyentuh hatinya, tentang pentingnya nilai-nilai moral dan hubungan manusia sebagai fondasi kebahagiaan sejati. Heru mengambil buku itu dan membacanya sekali lagi. Kali ini, ia membaca dengan lebih teliti, mencoba menyerap setiap kata-kata bijak yang ditulis oleh penulisnya. Ada satu kalimat yang terus terngiang di benaknya. Kebahagiaan sejati bukanlah apa yang kita miliki, melainkan apa yang kita berikan. Kalimat itu membuatnya tersadar bahwa selama ini ia hanya fokus pada dirinya sendiri, pada kekayaan, status, dan pencitraan, tanpa pernah benar-benar memberi kepada orang lain. Setelah beberapa saat merenung, Heru memutuskan untuk mengambil langkah pertama menuju perubahan. Ia mulai dengan hal-hal kecil yang bisa ia lakukan tanpa menunggu pengakuan dari orang lain. Ia tahu bahwa perubahan tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi ia bertekad untuk konsisten. Pertama-tama, Heru memutuskan untuk membersihkan apartemennya sendiri. Selama ini, ia selalu mempekerjakan asisten rumah tangga untuk melakukan semua pekerjaan rumah, bahkan hal-hal sepele seperti mencuci piring atau menyapu lantai. Namun, kali ini, ia ingin merasakan kerja keras yang biasa dilakukan oleh banyak orang, termasuk keluarga Ayu. Sambil membersihkan, ia membayangkan bagaimana Pak Darmo bekerja di sawah setiap hari, di bawah terik matahari, tanpa mengeluh. Heru merasa rendah hati ketika ia menyadari betapa mudahnya baginya untuk mendapatkan segala sesuatu tanpa harus bersusah payah. Setelah membersihkan apartemen, Heru memutuskan untuk pergi ke sebuah panti asuhan di pinggiran kota. Ia membawa beberapa
kotak makanan dan mainan anak-anak yang ia beli dari toko. Awalnya, ia merasa canggung karena belum pernah terlibat dalam kegiatan amal sebelumnya. Namun ketika ia melihat senyum ceria anak-anak di panti asuhan, ia merasakan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Anak-anak itu tidak peduli apakah Heru kaya atau miskin, tampan atau biasa saja. Mereka hanya senang karena ada seseorang yang peduli pada mereka. Salah satu anak kecil, seorang bocah laki-laki bernama Arif, menarik perhatian Heru. Arif memiliki rambut kusut dan pakaian yang lusuh, tetapi matanya bersinar dengan kepolosan dan kebahagiaan. Ia menghampiri Heru dan berkata, "Terima kasih, Kak, aku suka mainannya." Heru tersenyum dan mengusap kepala Arif dengan lembut. Saat itulah Heru menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari momen-momen sederhana seperti ini, dari memberi tanpa mengharapkan imbalan. Ketika hari mulai sore, Heru kembali ke apartemennya dengan perasaan yang lebih ringan. Ia duduk di kursi favoritnya dan membuka kembali buku filsafat itu. Kali ini, ia menemukan sebuah bab baru yang berbicara tentang pentingnya refleksi diri. Penulis menjelaskan bahwa untuk menjadi pribadi yang lebih baik, seseorang harus berani menghadapi kesalahannya di masa lalu dan belajar darinya. Heru mulai menulis di buku catatan kecil. Ia menuliskan semua kesalahan yang pernah ia lakukan, mulai dari komentar sinisnya tentang ayah Ayu, hingga sikap angkuhnya terhadap orang-orang yang ia anggap kurang darinya. Setiap kata yang ia tulis membuatnya merasa semakin bersalah, tetapi juga semakin termotivasi untuk berubah. Ia menyadari bahwa meminta maaf kepada Ayu bukanlah akhir dari perjalanan ini, melainkan awal dari proses panjang untuk menjadi pria yang lebih baik. Di tengah malam, Heru memutuskan untuk mengunjungi sebuah komunitas lokal yang fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin. Ia bergabung dengan relawan yang sedang membangun rumah sederhana untuk keluarga yang kehilangan tempat tinggal karena bencana alam. Meskipun tubuhnya tidak terbiasa dengan pekerjaan fisik yang berat, Heru tetap bekerja keras, membantu mengangkat batu bata dan mencampur semen. Ketika salah satu relawan bertanya mengapa ia mau ikut membantu, Heru hanya tersenyum dan berkata, "Aku hanya ingin belajar." Hari-hari berikutnya, Heru terus terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Ia mulai menyadari bahwa dunia ini jauh lebih luas daripada lingkaran sempit yang selama ini ia jalani. Ia bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, petani, buruh pabrik, ibu rumah tangga, bahkan mantan narapidana yang berusaha memperbaiki hidup mereka. Semua orang yang ia temui mengajarkan Heru pelajaran berharga tentang kehidupan, tentang keberanian, ketabahan, dan arti sebenarnya dari rasa syukur. Namun, meskipun Heru merasa dirinya sedang berubah, ia tahu bahwa ia belum sepenuhnya diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Beberapa relawan di komunitas sosial masih memandangnya dengan curiga, menganggap bahwa ia hanya mencari perhatian atau ingin terlihat baik di mata orang lain. Tapi Heru tidak peduli. Ia tahu bahwa perubahan adalah proses yang membutuhkan waktu, dan ia siap untuk terus berusaha. Di malam hari, setelah seharian bekerja di komunitas, Heru duduk di balkon apartemennya, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Ia merasa lebih damai daripada sebelumnya, meskipun masa depannya masih penuh ketidakpastian. Ia tidak tahu apakah Ayu akan memaafkannya, atau apakah ia akan berhasil membuktikan perubahan dirinya. Namun, satu hal yang ia yakini, ia tidak akan kembali ke cara hidup lamanya. Heru menyadari bahwa perubahan dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan dengan ketulusan hati. Meskipun ia belum bisa bertemu Ayu, ia bertekad untuk terus melanjutkan perjalanan transformasinya. Ia berharap bahwa suatu hari nanti, Ayu akan melihat bahwa ia telah berubah. Bukan untuk mendapatkan cinta, tapi untuk mendapatkan pengampunan dan menjadi pria yang lebih baik. Beberapa minggu telah berlalu sejak Heru memulai perjalanannya menuju perubahan. Ia tidak lagi hidup dalam kemewahan yang kosong, atau hanya fokus pada dirinya sendiri. Setiap hari, ia mencoba melakukan sesuatu yang bermanfaat. Entah itu membantu di komunitas sosial, mengajar anak-anak di panti asuhan, atau sekadar mendengarkan cerita orang-orang yang membutuhkan dukungan. Meskipun ia masih merasa canggung dan seringkali ragu apakah tindakannya benar-benar berarti, ia terus melangkah maju dengan tekad yang kuat.
Namun, ada satu hal yang selalu menghantui pikirannya. Ayu. Heru tahu bahwa ia belum bisa bertemu dengannya, tetapi ia ingin memastikan bahwa usahanya untuk berubah diketahui oleh Ayu, meskipun hanya sedikit demi sedikit. Ia mulai menulis surat-surat untuk Ayu, meskipun ia tidak yakin apakah surat-surat itu akan sampai kepadanya. Setiap malam, setelah seharian bekerja di komunitas, Heru duduk di meja kayu sederhana di apartemennya, menyalakan lampu kecil, dan mulai menulis. Surat-surat itu bukan surat permintaan maaf biasa, melainkan refleksi jujur tentang perasaannya, kesalahannya, dan transformasi yang sedang ia jalani. Ia menulis tanpa menyembunyikan apapun. Ia mengakui betapa dangkalnya pandangannya. Selama ini, betapa ia telah mengabaikan nilai-nilai penting dalam hidup, dan bagaimana ia sedang berusaha menjadi pria yang lebih baik. Di surat pertamanya, Heru menulis, Ayu, aku tahu kata-kataku mungkin tidak cukup untuk memperbaiki semua kesalahan yang telah aku lakukan. Aku juga tahu bahwa permintaan maaf saja tidak akan cukup untuk menghapus rasa sakit yang kau sebabkan karena ulahku. Namun, aku ingin kamu tahu bahwa aku sedang berusaha. Aku sedang belajar untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Cara yang lebih dalam, lebih tulus, dan lebih manusiawi. Aku tidak menulis ini untuk mendapatkan cintamu kembali, tapi untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah. Aku harap suatu hari nanti, kamu bisa melihatku bukan sebagai pria yang sombong dan angkuh, tapi sebagai seseorang yang pantas mendapatkan pengampunanmu. Heru tidak mengirim surat itu langsung kepada Ayu. Ia tahu bahwa keluarga Ayu tidak akan membiarkannya mendekati Ayu begitu saja. Jadi, ia memutuskan untuk mengirimkan surat-surat tersebut kepada Ibu Ayu, berharap bahwa Ibu Ayu akan membacanya dan memberikannya kepada Ayu jika ia merasa bahwa Heru benar-benar serius. Ibu Ayu awalnya enggan menerima surat-surat dari Heru. Ketika Heru datang ke rumah mereka untuk pertama kalinya dengan amplop putih di tangannya, Ibu Ayu langsung menutup pintu tanpa berkata apa-apa. Namun, Heru tidak menyerah. Ia terus meninggalkan surat-suratnya di depan pintu rumah Ayu, kadang-kadang diselipkan di bawah pintu atau diletakkan di atas meja di halaman depan. Pada awalnya, Ibu Ayu hanya membuang surat-surat itu tanpa membacanya. Baginya, Heru hanyalah pria yang telah menyakiti keluarganya dan tidak ada alasan untuk memberinya kesempatan kedua. Namun, suatu hari, ketika ia membersihkan halaman depan, ia menemukan sebuah amplop yang tertinggal di bawah pot bunga. Kali ini, entah mengapa, ia memutuskan untuk membukanya. Saat ia membaca surat pertama Heru, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa Heru akan menulis dengan begitu jujur dan terbuka. Surat itu bukan sekadar permintaan maaf, melainkan ungkapan penyesalan yang mendalam dan janji untuk berubah. Ibu Ayu mulai meragukan pendapatnya sendiri tentang Heru. Mungkinkah pria ini benar-benar berubah? Ataukah ini hanya trik untuk mendapatkan Ayu kembali? Meskipun masih ragu, Ibu Ayu memutuskan untuk menyimpan surat-surat itu. Ia tidak memberikannya kepada Ayu, tetapi ia mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa Heru mungkin layak diberi kesempatan untuk menjelaskan dirinya secara langsung. Namun, ia juga tahu bahwa keputusan akhir ada di tangan Ayu. Di sisi lain, Heru terus melanjutkan langkah-langkah kecilnya menuju perubahan. Ia mulai menjual beberapa barang mewahnya, jam tangan mahal, mobil sport, bahkan furnitur apartemennya, dan menggunakan uangnya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia menyewa sebuah rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari kemewahan, yang pernah ia nikmati. Rumah itu sederhana, namun Heru merasa lebih damai tinggal di sana daripada di apartemen mewahnya yang dingin dan kosong. Suatu hari, saat ia sedang membantu membangun sekolah di desa terpencil, seorang nenek tua mendekatinya dan berkata, "Anak muda, kamu sudah banyak berubah, ya? Dulu kamu terlihat seperti orang yang hanya peduli pada diri sendiri, tapi sekarang, kamu seperti punya hati yang baru." Heru tersenyum tipis, meskipun matanya berkaca-kaca. Ia tahu bahwa nenek itu benar. Ia tidak lagi menjadi pria yang sama seperti dulu. Ia telah menemukan makna baru dalam hidupnya, bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi,
bukan dari memiliki. Heru menyadari bahwa perubahan adalah proses yang panjang dan penuh tantangan. Meskipun ia belum bisa bertemu Ayu, ia terus berusaha membuktikan bahwa ia telah berubah. Ia tidak lagi mencari pengakuan dari orang lain, tetapi hanya ingin menjadi pria yang lebih baik untuk dirinya sendiri, untuk keluarga Ayu, dan untuk Ayu jika suatu hari nanti ia diberi kesempatan untuk bertemu lagi. Sementara Heru berusaha memperbaiki dirinya di kota, Ayu memutuskan untuk menjauh dari segala kekacauan yang terjadi. Ia merasa bahwa ia perlu waktu dan ruang untuk menyembuhkan hatinya yang hancur, serta menemukan makna sejati dari hidupnya. Setelah beberapa hari tinggal di rumah dengan suasana yang tegang, antara ibunya yang masih marah dan ayahnya yang tetap tenang, namun penuh rasa prihatin, Ayu akhirnya memilih untuk pergi ke desa tempat ia dibesarkan. Desa itu adalah tempat yang jauh dari keramaian kota, dikelilingi oleh sawah-sawah yang luas dan gunungan hijau yang asri. Udara di sana masih segar, tidak tercemar oleh polusi atau kebisingan kendaraan. Bagi Ayu, desa ini adalah tempat di mana ia bisa melupakan masalah-masalah dunia modern dan kembali ke akar keluarganya, kepada nilai-nilai sederhana yang selalu dijunjung tinggi oleh ayahnya. Ketika Ayu tiba di desa, ia disambut oleh senyum hangat tetangga-tetangganya yang sudah lama tidak bertemu. Mereka tidak menanyakan apa-apa tentang insiden di altar atau hubungannya dengan Heru. Sebaliknya, mereka hanya mengajak Ayu untuk ikut serta dalam kegiatan sehari-hari di desa, menyiangi sawah, memasak makanan tradisional, atau sekadar duduk bersama di bawah pohon rindang untuk mengobrol. Pada awalnya, Ayu merasa canggung. Ia sudah terbiasa dengan kehidupan yang lebih modern di kota, di mana segala sesuatu serba cepat dan praktis. Namun, semakin lama ia tinggal di desa, semakin ia merasakan kedamaian yang tidak pernah ia temukan di kota. Di sini, ia tidak perlu memikirkan penampilan, status sosial, atau tekanan untuk menjadi sempurna. Yang penting adalah kerja keras, saling membantu, dan hidup dengan rasa syukur. Setiap pagi, Ayu bangun sebelum matahari terbit. Ia membantu ayahnya di sawah, belajar bagaimana menanam padi, mencabuti gulma, dan mengecek aliran irigasi. Pekerjaan ini melelahkan, tetapi Ayu merasa puas setiap kali ia melihat hasil kerja kerasnya. Ia mulai mengerti betapa beratnya perjuangan ayahnya selama ini. Bagaimana ayahnya harus bekerja keras di bawah terik matahari hanya untuk memberikan makanan di atas meja mereka. Di sore hari, Ayu sering duduk di pinggir sungai kecil yang mengalir di dekat sawah. Ia melepas sandalnya dan membiarkan air dingin menyentuh kakinya. Sambil memandang aliran air yang tenang, ia merenungkan semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Ia memikirkan hubungannya dengan Heru. Betapa ia pernah begitu yakin bahwa Heru adalah cinta sejatinya. Namun sekarang ia menyadari bahwa cinta saja tidak cukup jika tidak disertai dengan rasa hormat dan pengertian. Aku bodoh, gumam Ayu suatu sore, matanya berkaca-kaca. Aku terlalu fokus pada mimpi-mimpi indah tentang pernikahan, tanpa benar-benar memahami siapa Heru sebenarnya. Namun, di tengah kesedihannya, Ayu juga menemukan kekuatan baru. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi harus bergantung pada orang lain untuk menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan sejati datang dari dalam dirinya sendiri. Dari kemampuan untuk mencintai diri sendiri, menghargai perjuangan keluarganya, dan menjalani hidup dengan prinsip-prinsip yang ia yakini. Selain bekerja di sawah, Ayu juga mulai membantu ibu-ibu di desa membuat kerajinan tangan tradisional. Kerajinan ini biasanya dijual di pasar lokal untuk menambah penghasilan keluarga. Awalnya, Ayu hanya membantu karena merasa bosan, tetapi lama-kelamaan ia mulai menikmati proses itu. Ia belajar bagaimana membuat tikar anyaman dari daun pandan, menyulam kain dengan motif tradisional, dan bahkan membuat boneka kecil dari kain perca. "Kamu hebat, Nak," kata salah satu ibu ketika melihat hasil kerajinan Ayu. "Kalau kamu mau, kamu bisa menjual ini di kota. Pasti banyak yang suka." Ayu tersenyum, meskipun ia tidak berniat untuk menjual kerajinannya. Baginya, kegiatan ini bukan soal uang, tapi tentang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana.
Ia merasa bahwa ia sedang membangun kembali identitasnya. Tidak lagi sebagai gadis kota yang bermimpi tentang kehidupan glamor, tapi sebagai wanita yang bangga dengan akar budayanya dan berkomitmen untuk menjalani hidup dengan nilai-nilai yang tulus. Suatu malam, Ayu duduk di beranda rumah tua keluarganya bersama ayahnya. Mereka minum teh jahe hangat sambil mendengarkan suara jangkrik di kejauhan. Ayahnya tampak lebih tenang daripada biasanya, seolah-olah ia tahu bahwa Ayu sedang menemukan kedamaian di hatinya. "Ayah, kenapa ayah tidak pernah marah padaku?" tanya Ayu tiba-tiba, suaranya pelan namun penuh rasa ingin tahu. Pak Darmo tersenyum lembut. "Kenapa ayah harus marah? Kamu hanya mencoba melindungi keluargamu, Nak. Itu bukan kesalahan. Tapi aku meninggalkan altar. Aku gagal." "Itu bukan kegagalan, Ayu," potong Pak Darmo dengan nada bijak. "Kamu hanya menyadari bahwa ada hal-hal yang lebih penting daripada pernikahan. Kamu memilih untuk mempertahankan harga diri dan nilai-nilai kita. Itu adalah keberanian, Nak." Kata-kata ayahnya membuat Ayu meneteskan air mata. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu merasa bersalah atas keputusannya. Ia telah melakukan hal yang benar, meskipun itu sulit. Malam itu, Ayu tidur dengan perasaan yang lebih ringan. Ia tidak lagi merasa kosong atau kehilangan arah. Meskipun ia belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan, ia yakin bahwa ia sedang berada di jalan yang benar. Jalan menuju kebahagiaan sejati yang berasal dari hati yang tulus. Di desa ini, ia menemukan kembali siapa dirinya sebenarnya dan apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Sementara Ayu menemukan kedamaian di desa, ibunya di rumah kota mulai merasa bimbang. Surat-surat Heru yang terus datang tanpa henti mulai menggoyahkan keyakinannya bahwa pria itu tidak layak diberi kesempatan. Ia telah membaca setiap surat dengan hati-hati, dan semakin lama ia membacanya, semakin ia merasakan kejujuran dan penyesalan mendalam dari kata-kata Heru. Namun, Ibu Ayu tetap ragu. Apakah ini hanya akting untuk mendapatkan Ayu kembali? Ataukah Heru benar-benar berubah? Setelah beberapa minggu menyimpan surat-surat itu tanpa memberitahu Ayu, Ibu Ayu akhirnya memutuskan untuk membicarakannya dengan suaminya, Pak Darmo. Suatu malam, ketika mereka duduk di ruang tamu yang tenang, ia mengeluarkan tumpukan surat dari laci meja. "Pak," katanya pelan, suaranya terdengar berat. Ini dari Heru." Pak Darmo menoleh, matanya menyipit penuh rasa ingin tahu. "Dari Heru? Kenapa dia mengirim surat?" "Heru sudah mengirim banyak surat sejak insiden itu," jawab Ibu Ayu. Suaranya campur aduk antara marah dan bingung. "Aku tidak pernah memberitahu Ayu karena aku tidak yakin apakah kita harus percaya padanya. Tapi, aku mulai meragukan pendapatku sendiri." Pak Darmo mengambil salah satu surat dan mulai membacanya. Wajahnya yang biasanya tenang, mulai menunjukkan ekspresi serius saat ia mencerna isi surat itu. Setelah beberapa saat, ia meletakkan surat itu di atas meja dan menatap istrinya. "Apa yang kamu pikirkan?" tanya Pak Darmo. Aku tidak tahu," jawab Ibu Ayu dengan suara gemetar. Surat-surat ini terdengar begitu tulus. Dia mengakui semua kesalahannya, bahkan hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui. Dia juga bilang bahwa dia sedang berusaha menjadi pria yang lebih baik. Tapi, bagaimana jika ini hanya tipuan? Pak Darmo tersenyum tipis. "Tidak ada cara untuk tahu kecuali kita memberinya kesempatan untuk menjelaskan dirinya." "Tapi Ayu, apa yang akan Ayu katakan?" tanya Ibu Ayu, suaranya penuh keraguan. "Dia pasti akan marah kalau tahu kita menyembunyikan surat-surat ini darinya." Pak Darmo menghela napas panjang. "Kita tidak bisa terus menyembunyikannya. Ayu harus tahu. Keputusan ada di tangannya, bukan kita." Malam itu, Ibu Ayu memutuskan untuk mengirimkan seluruh tumpukan surat kepada Ayu di desa. Ia menulis sepucuk surat singkat untuk Ayu, menjelaskan bahwa ia sengaja menyembunyikan surat-surat Heru karena awalnya ia tidak percaya pada niat Heru. Namun, setelah membaca semua surat itu, ia merasa bahwa Ayu berhak mengetahui isi surat-surat
tersebut dan memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan. Beberapa hari kemudian, Ayu menerima paket surat-surat itu di desa. Ketika ia membuka amplop pertama dan mulai membaca, jantungnya berdebar-debar. Awalnya, ia merasa marah. Marah pada Heru karena masih berani menghubunginya, dan marah pada ibunya karena menyembunyikan surat-surat ini darinya. Namun, semakin ia membaca, semakin ia merasakan sesuatu yang berbeda. Heru menulis dengan begitu jujur, begitu terbuka. Ia tidak hanya meminta maaf, tetapi juga menjelaskan langkah-langkah konkret yang telah ia ambil untuk berubah. Ia bercerita tentang bagaimana ia mulai bekerja di komunitas sosial, menjual barang-barang mewahnya, dan belajar untuk melihat dunia dengan cara yang lebih dalam. Setiap kata yang ia tulis dipenuhi dengan penyesalan dan tekad untuk menjadi pria yang lebih baik. Di surat terakhir, Heru menulis, "Ayu, aku tidak menulis semua ini untuk mendapatkan cintamu kembali. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sedang berusaha menjadi pria yang pantas mendapatkan pengampunanmu. Jika kamu memutuskan untuk tidak pernah bertemu denganku lagi, aku akan menerimanya. Tapi aku harap kamu bisa melihat bahwa aku tidak lagi menjadi orang yang sama seperti dulu." Ayu menutup surat terakhir itu dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu harus merasa apa. Di satu sisi, ia masih merasa sakit dan kecewa karena apa yang Heru lakukan di altar. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa menyangkal bahwa surat-surat itu terdengar begitu tulus. Ia mulai ragu apakah Heru benar-benar sudah berubah, ataukah ini hanya upaya untuk mendapatkan simpatinya. Selama beberapa hari, Ayu tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus memikirkan surat-surat Heru, mencoba memahami apa yang sebenarnya ia rasakan. Ia juga mulai mempertanyakan hubungan mereka. Apakah ia benar-benar mencintai Heru, ataukah ia hanya mencintai ilusi tentang pria sempurna yang selama ini ia bayangkan. Suatu pagi, Ayu memutuskan untuk pergi ke sawah bersama ayahnya. Ia berharap bahwa udara segar dan suasana alam bisa membantu membersihkan pikirannya. Saat mereka bekerja, Ayu tiba-tiba bertanya kepada ayahnya, "Ayah, bagaimana cara memaafkan seseorang yang sudah menyakitimu?" Pak Darmo tersenyum lembut. "Memaafkan bukan soal melupakan rasa sakit, Nak. Memaafkan adalah tentang memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit itu mengendalikan hidupmu. Kadang-kadang, memaafkan adalah langkah pertama untuk menyembuhkan diri sendiri." Kata-kata ayahnya membuat Ayu merenung. Ia menyadari bahwa meskipun ia belum siap untuk memaafkan Heru sepenuhnya, ia harus mencari cara untuk menghadapi perasaannya, sendiri tanpa terus-menerus diselimuti oleh amarah dan kebencian. Malam itu, Ayu duduk di pinggir sungai kecil, memegang surat terakhir Heru di tangannya. Ia tidak tahu apakah ia akan memberi Heru kesempatan untuk menjelaskan dirinya secara langsung, tapi satu hal yang ia yakini, ia harus menghadapi masa lalunya agar bisa melangkah maju. Surat-surat Heru mungkin adalah sebuah misteri, tapi bagi Ayu mereka juga merupakan ujian untuk melihat apakah ia cukup kuat untuk memaafkan dan melanjutkan hidupnya. Beberapa hari setelah Ayu membaca surat-surat Heru, ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Meskipun masih ragu apakah Heru benar-benar telah berubah, ia tidak bisa menyangkal bahwa kata-kata dalam surat-surat itu membuatnya penasaran. Ia ingin tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup Heru selama ini. Apakah semua yang ia tulis benar, ataukah ada sesuatu yang disembunyikan? Suatu sore, saat Ayu sedang duduk di warung kecil di desa untuk membeli kopi, jahe, ia bertemu dengan seorang pria paruh baya bernama Pak Budi. Pak Budi adalah tetangga Heru di kota, dan ia sering datang ke desa untuk mengunjungi saudaranya. Ketika Ayu menyapa Pak Budi, pria itu langsung mengenalinya. "Kamu Ayu, kan?" tanya Pak Budi sambil tersenyum ramah. "Anaknya Pak Darmo?" "Iya, Pak," jawab Ayu dengan sopan. "Kenapa Pak Budi tahu?" "Aku sering mendengar cerita tentangmu dari orang-orang di kota," kata Pak Budi sambil tertawa kecil. "Terutama setelah, ya, kamu tahu, insiden di altar itu." Ayu merasa sedikit canggung mendengar komentar itu, tetapi ia mencoba bersikap tenang. "Oh, begitu ya, Pak." Pak Budi kemudian melanjutkan. "Ngomong-ngomong soal itu, aku juga kenal baik Heru.
Dia sering datang ke warungku di kota. Anak itu, dia punya rahasia besar yang mungkin belum kamu ketahui. Jantung Ayu langsung berdebar lebih cepat. Rahasia? Tanyanya. Suaranya terdengar lebih tinggi dari biasanya. Pak Budi mengangguk pelan. Ya, beberapa tahun lalu, Heru pernah terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen bisnis. Dia menggunakan nama perusahaannya untuk memalsukan laporan keuangan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Beberapa mitra bisnisnya hampir bangkrut karena ulahnya. Ayu terdiam. Kata-kata Pak Budi seperti petir yang menyambar hatinya. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Bagaimana bisa Heru, pria yang selama ini ia anggap sempurna, melakukan hal seburuk itu? Tapi, bagaimana bisa? Gumam Ayu, suaranya gemetar. Kenapa aku tidak pernah tahu? Dia sangat pintar menutupinya, jawab Pak Budi. Dia bahkan berhasil menghindari hukuman karena memiliki pengacara hebat. Namun, reputasinya di kalangan pebisnis sudah hancur. Setelah itu, dia berusaha memperbaiki citranya, tapi banyak orang masih tidak percaya padanya. Setelah pembicaraan itu, Ayu pulang ke rumah dengan pikiran kacau. Ia tidak tahu harus merasa apa. Di satu sisi, ia merasa marah dan kecewa karena Heru ternyata menyembunyikan sesuatu yang begitu besar darinya. Namun, di sisi lain, ia juga merasa bingung. Jika Heru benar-benar berusaha menjadi pria yang lebih baik, apakah rahasia ini akan mengubah segalanya? Keesokan harinya, Ayu memutuskan untuk menghubungi salah satu teman Heru di kota, seorang wanita bernama Rina, yang pernah dikenalnya saat mereka masih berpacaran. Awalnya, Rina ragu untuk berbicara, tapi setelah Ayu meyakinkan bahwa ia hanya ingin mencari kebenaran, Rina akhirnya membuka diri. Heru memang pernah melakukan kesalahan besar, kata Rina dengan nada pelan. Tapi aku tahu bahwa dia sangat menyesal. Dia sudah bekerja keras untuk memperbaiki semuanya, bahkan sampai menjual barang-barangnya untuk membayar utang-utangnya. Aku tidak tahu apakah kamu akan memaafkannya, tapi aku bisa melihat bahwa dia sudah berubah. Kata-kata Rina membuat Ayu semakin bimbang. Ia tidak tahu apakah ia harus mempercayai Heru atau tidak. Namun, satu hal yang ia yakini, ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Heru memiliki masa lalu yang kelam. Malam itu, Ayu duduk di beranda rumah sambil menatap langit malam yang gelap. Rahasia Heru adalah sebuah plot twist yang tidak pernah ia duga. Ia menyadari bahwa setiap orang memiliki sisi gelap dalam hidupnya, termasuk Heru. Namun pertanyaan besar tetap menggantung di benaknya. Apakah Heru layak mendapatkan kesempatan kedua? Ataukah masa lalunya terlalu buruk untuk dilupakan? Ayu tahu bahwa ia harus membuat keputusan penting. Keputusan yang akan menentukan arah hidupnya selanjutnya. Setelah mengetahui rahasia besar Heru, Ayu merasa seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia merasakan dorongan kuat untuk membalas dendam atas semua yang telah terjadi. Penghinaan terhadap ayahnya, kebohongan yang disembunyikan oleh Heru, dan semua rasa sakit yang ia alami selama ini. Namun, di sisi lain, ia juga menyadari bahwa balas dendam tidak akan membawa kedamaian dalam hidupnya. Ia harus memilih antara melampiaskan kemarahannya atau memberikan pengampunan sebagai bentuk kemenangan atas masa lalunya. Suatu pagi, Ayu memutuskan untuk pergi ke kota. Ia ingin menghadapi Heru secara langsung, bukan untuk meminta penjelasan lagi, tetapi untuk melihat dengan matanya sendiri apakah pria itu benar-benar telah berubah. Ayu tahu bahwa ini adalah langkah besar, dan ia tidak bisa memutar balik waktu jika keputusannya salah. Ketika Ayu tiba di kota, ia langsung menuju lokasi komunitas sosial tempat Heru sering bekerja. Ketika ia sampai di sana, ia melihat Heru sedang membantu sekelompok anak-anak kecil belajar membaca di sebuah ruang kelas sederhana. Heru tampak begitu berbeda dari pria yang dulu ia kenal. Ia mengenakan kaos polos dan celana jeans usang, wajahnya dipenuhi keringat karena panasnya cuaca, namun senyumnya terlihat tulus saat ia membimbing anak-anak itu. Ayu berdiri diam di pintu, memperhatikan setiap gerak-gerik Heru. Matanya berkaca-kaca, meskipun ia tidak tahu
apakah itu karena kemarahan atau haru? Setelah beberapa saat, Heru akhirnya menyadari kehadirannya. Ketika mata mereka bertemu, Heru langsung berdiri dan mendekati Ayu dengan langkah ragu-ragu. "Ayu," kata Heru pelan, suaranya bergetar. Aku tidak menyangka kamu akan datang." Ayu tidak menjawab. Ia hanya menatap Heru dengan tatapan dingin, mencoba menahan emosinya. Setelah beberapa detik hening, ia akhirnya berkata, "Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang masa lalumu, Heru? Tentang pemalsuan dokumen bisnis itu?" Heru tampak terkejut, tapi ia tidak mengelak. Ia menundukkan kepala, mencoba menemukan kata-kata yang tepat. Aku tahu aku seharusnya jujur padamu sejak awal. Tapi aku takut. Aku takut kalau kamu tidak akan pernah memaafkanku. Aku sudah melakukan kesalahan besar, Ayu, dan aku tidak bangga dengan apa yang pernah kulakukan. Jadi, semua surat-suratmu itu, semua janji-janji untuk berubah, apakah itu membuktikan bahwa aku bukan orang yang sama seperti dulu?" Ayu terdiam. Ia merasakan konflik batin yang hebat. Di hatinya, ia masih marah pada Heru. Namun, ia juga melihat tekad yang kuat dalam dirinya untuk menjadi pria yang lebih baik. Saat itulah, Ayu menyadari bahwa balas dendam bukanlah jawaban. Jika ia memilih untuk membalas dendam, ia hanya akan terjebak dalam siklus amarah dan kebencian yang tidak pernah berakhir. "Heru," kata Ayu akhirnya, suaranya lebih tenang namun tetap tegas. "Apa yang kamu lakukan di masa lalu, itu adalah bagian dari dirimu. Tapi aku tidak bisa menerima semuanya begitu saja. Kamu harus membuktikan bahwa kamu benar-benar layak mendapatkan pengampunan." Heru mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. "Aku mengerti, Ayu. Aku tidak berharap kamu memaafkanku sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sedang berusaha keras untuk memperbaiki semuanya." Beberapa hari kemudian, Ayu kembali ke desa. Ia merasa lega karena telah menghadapi Heru secara langsung. Meskipun ia belum siap untuk sepenuhnya memaafkan pria itu, ia tahu bahwa ia telah membuat langkah penting dalam proses penyembuhan dirinya. Ia menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang membalas dendam, melainkan tentang membebaskan diri dari beban masa lalu dan memilih untuk melanjutkan hidup dengan damai. Di malam hari, Ayu duduk di pinggir sungai kecil, seperti biasa. Ia memandang air yang mengalir tenang, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa balas dendam hanya akan membuatnya semakin terjebak dalam rasa sakit. Sebaliknya, pengampunan, meskipun sulit, adalah kunci untuk melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu. Ayu menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang menghancurkan orang lain, melainkan tentang memenangkan perjuangan melawan diri sendiri. Ia telah memilih untuk tidak membalas dendam, tetapi untuk memberikan Heru kesempatan untuk membuktikan dirinya. Meskipun masa depan masih penuh ketidakpastian, Ayu merasa bahwa ia telah mengambil langkah besar menuju kedamaian batin. Balas dendam mungkin memberikan kepuasan sesaat, tapi pengampunan adalah kemenangan abadi. Minggu-minggu berlalu setelah pertemuan Ayu dan Heru di kota. Keduanya tidak lagi berkomunikasi secara langsung, tetapi ada perubahan halus dalam hubungan mereka. Sebuah jembatan kecil mulai terbentuk di antara jurang yang begitu dalam. Heru, yang menyadari bahwa ia masih memiliki banyak pekerjaan untuk dilakukan agar mendapatkan pengampunan, melanjutkan langkah-langkahnya menuju perubahan dengan lebih serius. Sementara itu, Ayu mulai memikirkan kembali hubungannya dengan Heru, meskipun ia belum siap untuk sepenuhnya membuka hatinya. Heru terus bekerja keras di komunitas sosial. Ia tidak hanya membantu anak-anak belajar membaca, tetapi juga aktif dalam proyek-proyek lain yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin. Salah satu proyek yang paling ia tekuni adalah pembangunan sumur air bersih di desa-desa terpencil. Proyek ini membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk diselesaikan, tetapi Heru merasa bahwa ini adalah cara yang tepat untuk memberi dampak nyata pada kehidupan orang-orang yang kurang beruntung. Setiap hari, Heru bangun sebelum fajar. Ia menghabiskan paginya di lokasi proyek, bekerja bersama para relawan lainnya. Meskipun tubuhnya lelah,
Ia merasa puas karena ia sedang melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kadang-kadang, ia menulis surat singkat kepada Ayu, menceritakan tentang apa yang ia lakukan dan bagaimana ia merasa semakin dekat dengan nilai-nilai hidup yang sebenarnya. Namun, ia tidak pernah mengirimkan surat-surat itu. Ia tahu bahwa Ayu mungkin tidak akan membacanya, tapi menulis adalah caranya untuk menjaga fokus dan motivasi. Di sisi lain, Ayu mulai merasakan perubahan dalam dirinya sendiri. Setelah beberapa minggu tinggal di desa, ia semakin yakin bahwa ia harus mengambil kendali atas hidupnya. Ia tidak ingin terjebak dalam amarah atau kebencian terhadap Heru selamanya. Ia tahu bahwa pengampunan bukanlah soal melupakan rasa sakit, tetapi tentang melepaskan beban masa lalu agar ia bisa melangkah maju. Suatu sore, ketika Ayu sedang duduk di pinggir sawah bersama ayahnya, Pak Darmo memberikan nasihat bijak. "Ayu," katanya pelan, suaranya penuh kelembutan. "Kamu tidak bisa memaksakan orang lain untuk berubah, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu merespons perubahan itu." Ayu menatap ayahnya, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu ya, aku tidak tahu apakah aku sudah siap untuk memaafkan Heru." Pak Darmo tersenyum tipis. "Tidak ada yang salah dengan keraguanmu. Yang penting adalah kamu terus berusaha mencari kedamaian dalam hatimu. Jangan biarkan rasa sakit mengendalikan hidupmu." Kata-kata ayahnya membuat Ayu merenung. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus menyalahkan Heru atas semua yang terjadi. Ia harus mengambil tanggung jawab atas perasaannya sendiri dan memilih jalan yang akan membawanya menuju kebahagiaan sejati. Beberapa hari kemudian, Ayu memutuskan untuk kembali ke kota. Ia tidak tahu pasti apa yang akan ia lakukan, tapi ia merasa bahwa ia harus melihat Heru sekali lagi. Ketika ia tiba di lokasi proyek pembangunan sumur air bersih, ia melihat Heru sedang bekerja keras bersama para relawan. Tubuhnya basah oleh keringat, namun ia tampak begitu bahagia. Ayu berdiri diam di kejauhan, memperhatikan setiap gerakan Heru. Setelah beberapa saat, Heru akhirnya menyadari kehadiran Ayu. Ia langsung berhenti bekerja dan mendekati Ayu dengan langkah ragu-ragu. "Ayu," katanya pelan, suaranya gemetar. "Kenapa kamu datang?" Ayu menatap Heru dalam-dalam. "Aku ingin melihat dengan mataku sendiri apa yang kamu lakukan. Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar serius dengan semua janji-janji itu." Heru mengangguk pelan. "Aku tahu aku tidak bisa meminta pengampunan begitu saja. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku layak mendapatkannya." Ayu terdiam. Ia merasakan perasaan campur aduk di dalam hatinya. Di satu sisi, ia masih merasakan luka dari penghinaan di altar dan rahasia kelam Heru. Namun, di sisi lain, ia melihat tekad kuat dalam diri Heru untuk menjadi pria yang lebih baik. "Apa yang kamu harapkan dariku, Heru?" tanya Ayu akhirnya. Suaranya terdengar lembut namun tegas. Heru menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku tidak berharap apa-apa, Ayu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sedang berusaha keras untuk memperbaiki semuanya. Aku tidak bisa menghapus apa yang sudah kulakukan, tapi aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi pria yang lebih baik. Untuk diriku sendiri, untukmu, dan untuk orang-orang di sekitarku." Ayu menghela napas panjang. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus menahan dendam. Ia harus memberikan kesempatan kepada Heru untuk membuktikan dirinya, meskipun itu tidak berarti ia akan langsung memaafkan pria itu. "Baiklah," kata Ayu pelan. "Aku akan memberimu kesempatan. Tapi ingat, ini bukan tentang aku kembali padamu. Ini tentang kamu membuktikan bahwa kamu benar-benar berubah." Heru mengangguk, matanya penuh rasa syukur. "Terima kasih, Ayu. Aku tidak akan mengecewakanmu." Pertemuan itu menjadi awal dari rekonsiliasi yang lambat namun penuh makna. Ayu dan Heru mulai membangun hubungan baru yang didasarkan pada kejujuran, pengertian, dan nilai-nilai sejati. Mereka menyadari bahwa pengampunan bukanlah proses yang instan, tetapi sebuah perjalanan yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan komitmen. Meskipun masa depan mereka masih penuh ketidakpastian,
Mereka berdua tahu bahwa mereka sedang berada di jalan yang benar, jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan sejati. Rekonsiliasi bukanlah tentang melupakan masa lalu, melainkan tentang membangun fondasi baru yang lebih kokoh untuk masa depan. Bulan-bulan berlalu sejak pertemuan terakhir Ayu dan Heru di lokasi proyek pembangunan sumur. Keduanya tidak lagi menjalin hubungan secara langsung, tetapi ada perubahan halus dalam cara mereka memandang satu sama lain. Bagi Heru, setiap langkah yang ia ambil adalah bukti nyata dari niatnya untuk berubah. Ia tidak lagi mengejar pengakuan atau pujian dari orang lain. Ia hanya ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia layak mendapatkan kedamaian batin. Sementara itu, Ayu mulai melihat Heru dengan pandangan yang lebih netral. Tidak lagi sebagai pria yang menyakitinya, tapi juga belum sepenuhnya sebagai seseorang yang bisa ia percaya. Heru terus bekerja keras di komunitas sosial. Ia tidak hanya fokus pada proyek sumur air bersih, tetapi juga mulai membantu para petani di desa-desa terpencil meningkatkan hasil panen mereka. Ia menggunakan pengetahuan, bisnisnya yang dulu digunakan untuk keuntungan pribadi, kini untuk memberdayakan masyarakat. Ia mengajarkan teknik-teknik modern dalam bertani, membantu mereka mengakses pasar yang lebih luas, dan bahkan mendirikan koperasi kecil untuk mendukung ekonomi lokal. Suatu hari, ketika Heru sedang membantu sekelompok petani di sebuah desa kecil, ia bertemu dengan seorang pria tua bernama Pak Joko. Pak Joko adalah seorang petani yang sudah lama tinggal di desa tersebut. Ketika Heru melihat kerja keras Pak Joko di sawah, ia langsung teringat pada ayah Ayu, Pak Darmo. Wajah Pak Joko yang dipenuhi keriput dan tangannya yang kasar, karena bertahun-tahun bekerja di tanah membuat Heru merasa rendah hati. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak pernah benar-benar menghargai perjuangan orang-orang seperti Pak Joko dan Pak Darmo. "Anak muda," kata Pak Joko suatu sore ketika mereka duduk di bawah pohon rindang untuk istirahat, "kenapa kamu mau membantu kami? Kamu kan bisa hidup enak di kota." Heru tersenyum tipis. Aku hanya ingin belajar dari kalian. Aku ingin tahu bagaimana rasanya bekerja keras demi sesuatu yang benar-benar penting." Pak Joko tertawa kecil. "Kamu pasti punya alasan lain, Nak. Tapi kalau kamu benar-benar ingin belajar, maka kamu harus ingat satu hal. Kebahagiaan sejati datang dari apa yang kita berikan, bukan dari apa yang kita miliki." Kata-kata Pak Joko membuat Heru merenung. Ia menyadari bahwa ia telah menemukan makna baru dalam hidupnya, bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang kemewahan atau status sosial, melainkan tentang memberi kepada orang lain dan menciptakan dampak positif dalam kehidupan mereka. Di sisi lain, Ayu juga terus melanjutkan hidupnya di desa. Ia semakin dekat dengan keluarganya, terutama dengan ayahnya. Setiap pagi, ia membantu ayahnya di sawah. Dan setiap sore ia menghabiskan waktu bersama ibunya di dapur memasak makanan tradisional. Ia juga mulai mengembangkan hobi barunya, membuat kerajinan tangan dari daun pandan dan kain perca. Hasil kerajinannya seringkali ia berikan kepada tetangga-tetangganya sebagai bentuk apresiasi. Namun, meskipun Ayu tampak bahagia, ia masih sering merenung tentang hubungannya dengan Heru. Ia tahu bahwa Heru sedang berusaha keras untuk berubah, tetapi ia juga menyadari bahwa pengampunan adalah proses yang panjang. Ia tidak ingin terburu-buru memberikan hatinya kepada Heru, tapi ia juga tidak ingin menutup pintu sepenuhnya. Suatu malam, ketika Ayu sedang duduk di pinggir sungai kecil, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ketika ia menoleh, ia melihat Heru berdiri di sana. Wajahnya terlihat lelah namun penuh tekad. "Ayu," kata Heru pelan, suaranya gemetar. "Aku tahu aku tidak seharusnya datang ke sini. Tapi aku ingin memberitahumu sesuatu." Ayu menatap Heru dengan tatapan waspada. "Apa?" Heru menghela napas panjang. "Aku sudah menjual semua barang mewahku. Aku pindah ke rumah kecil di pinggiran kota, dan aku mulai hidup sederhana. Aku tidak lagi peduli dengan materi atau status sosial. Yang aku pedulikan sekarang adalah bagaimana aku bisa menjadi pria yang lebih baik. Untuk diriku sendiri, untukmu, dan untuk orang-orang di sekitarku." Ayu terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa.
Kata-kata Heru terdengar begitu tulus, namun ia masih ragu apakah pria itu benar-benar telah berubah. Aku tidak meminta kamu untuk memaafkanku sekarang, lanjut Heru. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sedang berusaha keras untuk memperbaiki semuanya. Aku harap suatu hari nanti, kamu bisa melihat bahwa aku bukan orang yang sama seperti dulu. Ayu merasakan air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tidak tahu apakah ia siap untuk sepenuhnya memaafkan Heru. Tapi ia menyadari bahwa pria itu telah melakukan banyak hal untuk membuktikan perubahan dirinya. Baiklah, kata Ayu akhirnya. Suaranya terdengar lembut namun tegas. Aku akan memberimu kesempatan. Tapi ingat, ini bukan tentang aku kembali padamu. Ini tentang kamu membuktikan bahwa kamu benar-benar layak mendapatkan pengampunan. Heru mengangguk, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Ayu. Aku tidak akan mengecewakanmu. Beberapa bulan kemudian. Setelah beberapa bulan berlalu, hubungan Ayu dan Heru mulai membaik. Mereka tidak lagi menjalin hubungan romantis, tetapi mereka mulai saling memahami dan menghormati satu sama lain. Heru terus bekerja keras di komunitas sosial, sementara Ayu tetap tinggal di desa, membantu keluarganya dan mengembangkan kerajinan tangannya. Suatu hari, Ayu memutuskan untuk mengunjungi salah satu proyek Heru di desa terpencil. Ketika ia tiba, ia melihat Heru sedang membantu sekelompok anak-anak kecil belajar membaca. Senyum tulus di wajah Heru membuat Ayu merasa lega. Ia menyadari bahwa Heru telah benar-benar berubah. Bukan lagi pria sombong yang dulu ia kenal, tapi seorang pria yang penuh empati dan dedikasi. Setelah acara selesai, Ayu dan Heru duduk di bawah pohon rindang, menikmati angin sepoi-sepoi yang menyapu wajah mereka. Suasana di antara mereka terasa lebih ringan daripada sebelumnya. Aku bangga padamu, Heru, kata Ayu pelan, suaranya penuh kelembutan. Kamu sudah berubah menjadi pria yang lebih baik. Heru tersenyum tipis. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku layak mendapatkan tempat di hatimu. Tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa memaksamu untuk memaafkanku. Ayu mengangguk pelan. Aku belum sepenuhnya siap untuk memaafkanmu, Heru. Tapi aku melihat usaha kerasmu, dan itu membuatku merasa damai. Heru menghela napas panjang. Itu sudah cukup bagiku, Ayu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan terus berusaha menjadi pria yang lebih baik. Malam itu, ketika Ayu kembali ke desa, ia merasa lega. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu terburu-buru memberikan hatinya kepada Heru. Ia hanya perlu menghargai perubahan yang telah dilakukan oleh pria itu dan memberikan ruang bagi hubungan mereka untuk berkembang secara alami. Beberapa tahun kemudian, tahun-tahun berlalu dan Ayu serta Heru akhirnya memutuskan untuk memulai hubungan baru. Mereka tidak lagi hidup di kota besar yang penuh kemewahan, melainkan tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran desa. Mereka hidup dengan nilai-nilai yang sederhana, namun penuh makna, memberi kepada orang lain, saling menghormati, dan mencintai dengan tulus. Heru melanjutkan pekerjaannya di komunitas sosial, sementara Ayu mulai mengajar anak-anak di desa untuk membuat kerajinan tangan. Mereka berdua merasa puas dengan kehidupan yang mereka jalani, meskipun jauh dari kemewahan materi. Pada suatu pagi yang cerah, Ayu dan Heru duduk di beranda rumah mereka, menikmati secangkir teh jahe hangat. Matahari mulai terbit, menyelimuti ladang-ladang hijau dengan cahaya keemasan. Kamu tahu, kata Ayu pelan, suaranya penuh kehangatan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kebahagiaan sejati bisa datang dari hal-hal sederhana seperti ini. Heru tersenyum lembut. Aku juga tidak, Ayu. Tapi aku senang bahwa kita bisa menemukannya bersama-sama. Ayu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Heru. Terima kasih sudah berubah. Heru menggenggam tangan Ayu erat-erat. Dan terima kasih sudah memberiku kesempatan. Kisah Ayu dan Heru adalah perjalanan rekonsiliasi yang penuh tantangan, tetapi juga penuh makna. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang materi atau status sosial, melainkan tentang nilai-nilai moral, pengertian, dan cinta yang tulus. Melalui pengampunan dan perubahan diri,
mereka berhasil menemukan kedamaian dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi mencari kebahagiaan di luar diri mereka, tetapi di dalam hati mereka sendiri. Cerita ini mengajarkan bahwa hubungan yang tulus dan pertumbuhan pribadi adalah fondasi utama untuk kebahagiaan sejati.